Mari kita mulai dengan interaksi serangga tanaman. Apa yang saya maksud? Jika Anda seorang petani, Anda mungkin memiliki beberapa serangga yang terlintas dalam pikiran Anda. Mungkin terlalu panjang untuk menggambarkan setiap serangga potensial yang mungkin Anda anggap sebagai hama. Tetapi, ada beberapa kelompok umum. Pertama, kita punya serangga penghisap. Jadi ini adalah serangga yang masuk ke dalam jaringan tanaman dan menghisap cairan tanaman. Setiap individu sebenarnya hanya menghisap sedikit cairan tanaman. Namun karena jumlahnya yang banyak, itu bisa jadi petaka untuk tanaman. Jadi serangga penghisap ini terdiri dari kutu daun, kutu kebul, thrips, ada juga walang sangit, dan lain-lain. Selanjutnya, kita punya para penggerek. Mereka sebenarnya adalah larva dari berbagai jenis kupu-kupu dan lalat. Jenis ini biasa merusak daun, batang, dan bahkan buah tanaman. Mereka disebut penggerek karena kebiasaan mereka merusak dengan cara menggerek. Berikutnya, ada juga golongan hama yang menyerang tanaman dari bawah tanah. Target utama mereka adalah sistem perakaran tanaman. Jadi pada intinya, mereka adalah herbivora atau pemakan tumbuhan. Dan mereka bukan akhir dari cerita. Dalam ekosistem yang sesungguhnya, kita juga memiliki jaringan gila para predator. Untuk menjaga populasi mereka tetap terkendali, mari kita bertemu dengan beberapa predator ini. Terlepas dari nama dan penampilannya yang menyenangkan, kepik adalah pemangsa yang ganas. Sebelum mereka mendapatkan warna cerah, mereka memulai kehidupan sebagai larva. Mereka menjelajahi tanaman dan memakan kutu daun. Satu ekor larva kepik dapat memakan hingga 40 kutu daun dalam 1 jam. Mereka sangat-sangat rakus. Lacewings dewasa memakan serbuk sari dan nektar, tapi larva mereka memangsa hama bertubuh lunak termasuk ulat dan kutu daun. Ini adalah salah satu jenis predator yang kejam. Mereka memangsa berbagai jenis hama, termasuk larva lalat buah, belalang, walang sangit, ulat, dan sebagainya. Mereka bahkan dapat saling memangsa satu sama lain. Meskipun bukan dari jenis serangga, namun laba-laba selalu menghabiskan lingkar kehidupan mereka di sekitar serangga. Dengan kemampuan yang mereka miliki dalam menjebak serangga, maka itu menjadikan laba-laba sebagai predator tangguh yang mengkonsumsi berbagai jenis hama seperti kutu kebul dan sebagainya. Kumbang tanah adalah salah satu kelompok besar kumbang predator yang bermanfaat, baik pada saat masih berbentuk larva atau setelah menjadi kumbang dewasa. Mereka akan memakan berbagai jenis serangga seperti ulat, thrips, siput, bahkan nematoda. Mereka adalah predator umum dari hama kutu-kutuan. Mereka sama ganasnya baik pada saat berbentuk larva atau setelah dewasa. Sering setelah dipahami sebagai hama, mereka adalah serangga menguntungkan yang paling banyak dibasmi. Padahal, keberadaan mereka akan sangat membantu dalam pertanian Anda. Selain beberapa jenis yang sudah disebutkan, masih ada banyak lagi jenis serangga menguntungkan yang bisa Anda kembangkan di lahan pertanian Anda, termasuk tawon parasit, kumbang prajurit, dan banyak lagi lainnya. Anda bisa melakukan riset sendiri untuk mengetahui lebih banyak variasi. Tapi sekarang, serangga yang kita sebut hama telah berevolusi. Mereka adalah kelompok yang kini sudah tidak lagi memiliki jaring predator dalam siklus kehidupan mereka. Jadi, saat ada peningkatan kepadatan herbivora pada tanaman, inilah yang akan kita katakan sebagai hama. Kita hanya memiliki jenis yang mengkonsumsi tumbuhan tanpa ada yang memangsa mereka. Ketika kita memiliki populasi serangga yang tidak terkendali tanpa komunitas predator yang seimbang, kita memiliki masalah hama. Tetapi, solusi tipikal dalam istilah konvensional adalah menggunakan sesuatu yang disebut pestisida. Sekarang, sayangnya pestisida atau juga sering disebut insektisida justru lebih banyak menghabisi para predator. Ya, karena para predator tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan resistensi terhadap pestisida. Mereka tak mampu mengembangkan enzim yang dapat menetralisir racun seperti yang dilakukan oleh para herbivora yang kita sebut hama. Jadi, semakin kita menyemprotkan pestisida, maka semakin kita mengalami masalah hama. Jadi bagaimana jalan tengah yang harus diambil oleh petani untuk mengatasi permasalahan ini? Sebenarnya, caranya cukup sederhana. Kembalikan saja keanekaragaman hayati.
Bagaimana kita bisa melakukannya? Salah satu cara termudah adalah mengembangkan cover crops atau tanaman penutup. Dengan pinjaman 10 juta rupiah, dengan jumlah pembayarannya hanya 10.021.031 rupiah. Tenor pembayarannya selama 12 bulan. Hanya butuh KTP dan nomor rekening saja. 5 menit langsung cair ke rekening. Salah satu cara termudah adalah mengembangkan cover crops atau tanaman penutup. Tanaman penutup atau cover crops adalah tanaman yang khusus ditanam untuk melindungi tanah dari erosi, membantu dalam penyerapan karbon, serta dan fisik tanah. Meskipun sudah sering dibahas di channel ini, tapi masih banyak juga dari penonton yang belum sepenuhnya memahami apa itu cover crops. Banyak juga yang menyamakan antara cover crops dan grass covers.